Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faldan Surida Manik, NIM 170704040051. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dua segi pendapatan nasional. Nah, jadi yang pertama sekali itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu pendapatan nasional. Nah, jadi berdasarkan pengertian secara umum, pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh anggota masyarakat ataupun semua rumah tangga keluarga yang ada di suatu negara pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, pendapatan nasional ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Dan penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, lalu pertanyaan sekarang, apa hubungan antara permintaan dan penawaran dengan pendapatan nasional? Nah, jadi untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara itu salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu diukur melalui kenaikan pendapatan nasional pada periode tertentu. Oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional merupakan gambaran aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Dan salah satu aktivitas ekonomi itu adalah permintaan dan penawaran. Keseimbangan dalam perekonomian dapat dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Maka dari itu permintaan dan penawaran agregat mempengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya yang kita bahas adalah hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang maka makin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama perilaku konsumen atau selera konsumen. Misalnya begini, beberapa tahun yang lalu mungkin handphone BlackBerry itu sedang tren dan sangat banyak permintaannya, kan? Tapi kita lihat sekarang selera konsumen itu sudah tidak pada handphone BlackBerry lagi, gitu kan? Karena mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno, begitu. Oke, yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Misalkan jika roti tawar tidak ada harganya atau sangat mahal atau sangat langka, maka bahan-bahan pengganti dan pelengkap seperti meses, selai, dan margarin juga akan turun minat permintaannya. Nah, faktor yang ketiga adalah pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar dia jarang membeli barang-barang tersebut. Kemudian yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Contohnya seperti bensin. Nah, itu kan banyak orang yang menimbun. Atau juga seperti belakangan ini masker, ya, awal-awal corona orang banyak menimbun biar nanti ketika harganya naik di situ baru dijual lagi, gitu. Kemudian yang kelima adalah banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Nah, contohnya balik lagi ke musim-musim corona ini kan banyak orang-orang yang berminat gitu pada alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker. Nah, itu kan jadi permintaannya jadi tinggi. Nah, contoh lainnya itu pada bulan puasa atau bulan Ramadan, kayak permintaan timun suri, kelapa muda, es batu, kurma, dan lain-lain akan sangat tinggi dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama itu ialah biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Nah, jika biaya pembuatan produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut
tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Nah, dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Nah, faktor yang kedua ialah tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Nah, jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Nah, faktor yang ketiga ialah pajak. Misalkan jika pajak suatu produk itu naik, maka akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun gitu. Kemudian faktor selanjutnya ialah ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi gitu. Kemudian yang selanjutnya ialah prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Nah, ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Begitu saudara-saudara. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah sampaikan adalah hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sepertinya dalil hukum permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun harga-harga melangit, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, sebaiknya para penjual tidak menaikkan atau memainkan harga dengan sengaja membuat suatu barang terlihat langka, sehingga membuat masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan harga mendadak seperti contohnya pada daging sapi, cabai, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah juga sebaiknya lebih memperhatikan adanya kecurangan dalam pendistribusian barang-barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena memang lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.